Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, bismillahi tawakkalna ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah. Alhamdulillah atas limpahan karunia nikmat Allah takdirkan kita bisa bersilaturahmi kembali dalam acara yang kita cintai, Lentera Kolbu bersama Kompas TV Jawa Barat. Kita doakan semoga Kompas TV Jawa Barat semakin diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin jaya di udara dan melekat di hati masyarakat Jawa Barat. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Pemirsa Kompas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada, kita hidup dalam 3 dimensi waktu: masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu katanya adalah kenangan, masa sekarang adalah kenyataan, dan masa yang akan datang merupakan harapan, hayalan, impian, atau cita-cita. Orang yang baik sesungguhnya adalah orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan sekaligus merencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini haruslah lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok haruslah lebih baik daripada hari sekarang ini. Ini yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, surah Al-Hasr ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, yang terpanggil oleh Allah, teristimewa di dalam ayat ini adalah mereka orang-orang yang beriman. Siapakah orang yang beriman? Orang yang beriman adalah nasbiru alal bala, mereka yang sabar akan ujian dari Allah. Wa nashkuru alal roha, mereka orang yang pandai bersyukur akan nikmat dari Allah. Wa nardha bil qada, yang ketiga, orang yang beriman adalah mereka orang yang ridho akan setiap ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara bertakwa kepada Allah yang terdapat di dalam surah Al-Hasr ayat ke-18 ini adalah wal tangdur nafsum ma qaddamat ligad. Kita diperintahkan oleh Allah untuk pandai mengambil pelajaran dari masa lalu kita, mengambil pelajaran dari kehidupan yang pernah kita jalani. Sudahkah kita melihat mata kita, sejauh mana mata kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah, sejauh mana mata kita pergunakan untuk maksiat kepada Allah. 1 tahun ke belakang, sudahkah keimanan kita itu nampak? Sudahkah kita bisa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah? Karena betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, namun terkadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak kita. Allah ciptakan di sekitar kita sang penggoda yang namanya setan, sehingga kita lebih banyak melihat apa yang Allah beri kepada orang lain, bukan apa yang Allah beri kepada kita. Padahal dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, yang ada dalam diri kalian, apakah kalian tidak melihat bahwa itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, jadi orang yang bertakwa adalah mereka orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk dapat menentukan sikap pada hari ini
dan merencanakan hari yang akan datang. Masa lalu telah pergi dengan segala kebaikan dan keburukannya. Hari esok mataharinya belum terbit, takdirnya belum turun, usia kita pun belum tentu sampai di hari esok. Oleh karena itu, kita hidup di hari ini, bukan di masa lalu dan bukan di hari esok. Oleh karenanya, maka perbaikilah sholat di hari ini, perbaikilah bacaan Al-Quran di hari ini, perbaikilah hubungan kita dengan keluarga di hari ini, perbaikilah apa yang bisa kita lakukan yang bernilai amal soleh di hari ini, bukan terpesona dengan masa lalu dan bukan merisaukan yang akan datang. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, jadi orang yang bertakwa adalah mereka orang yang pandai mengambil pelajaran dari masa lalunya untuk dapat menentukan sikap pada hari ini dan merencanakan hari yang akan datang. Masa lalu telah pergi dengan segala kebaikan dan keburukannya. Hari esok mataharinya belum terbit, takdirnya belum turun, usia kita pun belum tentu sampai di hari esok. Oleh karena itu, kita hidup di hari ini, bukan di masa lalu dan bukan di hari esok. Oleh karenanya, maka perbaikilah sholat di hari ini, perbaikilah bacaan Al-Quran di hari ini, perbaikilah hubungan kita dengan keluarga di hari ini, perbaikilah apa yang bisa kita lakukan yang bernilai amal soleh di hari ini, bukan terpesona dengan masa lalu dan bukan merisaukan yang akan datang. Syekh Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar, beliau memberikan nasihat kepada kita untuk mengisi masa depan kita. Ada 4 nasihat. Yang pertama, la tahmil hamad dunya fa innaha lillah. Janganlah engkau risau kepada dunia, karena dunia adalah milik Allah. Jangankan urusan diri kita, urusan keluarga kita, urusan kehidupan kita, dunia beserta isinya semua dikuasai oleh Allah, semuanya milik Allah. Yudabbirul amra minas sama, Allah mengatur semuanya dari langit. Maka tidak perlu risau dengan hidup kita, tidak perlu risau dengan keluarga kita, tidak perlu risau dengan urusan dunia yang kita jalani, karena semua adalah milik Allah. Ingin dunia, kenal dengan yang punya dunia. Ingin rumah tangga bahagia, kenal dengan yang mengamanahkan rumah tangga kepada kita. Kuncinya dekat kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ibadah dulu, baru Allah menolong kita. Tahajud dulu, baru Allah angkat derajat kita. Duha dulu, baru Allah luaskan rizki kita. Itu yang pertama. Yang kedua, la tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Jangan kau risaukan masalah rizki. Rizki bukan datang dari TNI, bukan datang dari Polri, bukan datang dari dagang, bukan datang dari usaha, bukan datang dari tani. Itu hanya pintu-pintu rizki. Rizki datangnya dari Allah. Sama karyawannya rizkinya beda, sama TNI-nya rizkinya beda, sama Polri-nya rizkinya beda, sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak sekalipun jatah rizkinya berbeda, karena rizki datangnya dari Allah. Maka tidak boleh kita merisaukan masalah rizki. Kewajiban kita bukan mencari rizki, tapi menjemput jatah rizki, karena setiap kita sudah ditentukan berapa jatah rizki kita. Yang ketiga, la tahmil hamal mustakbal fa innahu biyadillah. Jangan risau dengan hari esok, karena hari esok sepenuhnya masih ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mataharinya belum terbit, takdirnya belum turun, usia kita pun belum tentu sampai ke hari esok. Yang keempat, faqad ihmil hamman wahidan. Cukup satu saja. Bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita? Insya Allah, kalau Allah sudah ridho kepada kita, maka dunia beserta isinya akan mengabdi kepada kita. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, semoga kita mampu meraih ketakwaan. Salah satunya dalam kesempatan hari ini, apa yang disampaikan Allah, pandai-pandailah kita mengambil pelajaran dari masa lalu untuk menentukan sikap di hari ini dan merencanakan hari yang akan datang. Masa lalu ada yang salah, jangan sampai terperosok di lubang yang sama, jangan sampai terpeleset di tempat yang sama. Ambil pelajaran, tentukan sikap hari ini dan rencanakan hari yang akan datang. Itulah orang yang terbaik. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih.
Orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dialah orang yang beruntung. Dan siapa orang yang hari ini sama dengan hari kemarin, dia adalah orang yang rugi. Kenapa rugi? Karena paling tidak usia sudah berkurang, jatah hidup sudah berkurang. Dan siapa orang yang hari esok lebih buruk dari hari ini, maka dia adalah orang yang celaka. Semoga Allah membimbing kita, semoga Allah menganugerahkan keberkahan kepada kita. Terima kasih Kompas TV Jawa Barat. Semoga Allah semakin memuliakan dan memberkahkan kita semua. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, yang keempat, Pakot ihmil hamman wahidan kaifa turdillah. Cukup satu saja, bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita. Apabila Allah sudah ridho kepada kita, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya dunya ukhdum liman khodamani pastahdim khodamaka. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada siapapun yang Allah tujuannya, perbudak oleh engkau siapapun yang dunia tujuannya. Di Cianjur ada ayam pelung, di Cianjur ada ayam kampung. Apa yang berbeda dengan ayam pelung dan ayam kampung? Yang punya ayam berbeda memperlakukannya. Ayam kampung dan ayam pelung kulitnya sama, bulunya juga sama, dagingnya juga sama, darahnya juga sama. Tapi apa yang membedakan perilaku yang punya terhadap ayam kampung dan ayam pelung? Ayam kampung kandangnya terkadang terbuat dari bambu di bawah rumah penduduk, atau dibikin dari bambu di belakang rumah penduduk. Pagi-pagi ayam kampung dikeluarkan dari kandang, dipersilahkan mencari makan sendiri, pulang di sore hari, dan silahkan masuk sendiri. Apa yang terjadi dengan ayam pelung? Kandangnya berbeda. Ayam pelung kandangnya terbuat dari stainless, terbuat dari jati, dan yang lebih istimewa, yang punya ayam pagi-pagi belum makan, ayam pelung sudah dikasih makan. Pagi-pagi yang punya ayam belum mandi, ayam pelung sudah dimandikan. Pagi-pagi yang punya ayam belum berjemur, ayam kampung sudah berjemur. Ayam pelung sudah berjemur. Apa yang membedakan antara ayam pelung dengan ayam kampung? Ternyata yang berbeda adalah suara di antara ayam itu yang membuat ridho yang punyanya. Diridhoi oleh yang punya ayam saja sudah diperbedakan, sudah berbeda perlakuannya. Bagaimana kalau dengan suara kita Allah ridho kepada kita? Maka untuk mencari ridho Allah, jaga lisan kita. Rasulullah bersabda, salamatul insan bihifdil lisan. Selamatnya manusia tatkala bagaimana dia mampu menjaga lisannya. Kalau pedang lukai tubuh, ada harapan untuk sembuh. Kalau lidah lukai hati, hendak kemana obat dicari. Perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak membaca tasbih, terutama perbanyak membaca Al-Quran, maka suara kita akan semakin indah di hadapan Allah, dan itu yang akan membuat Allah ridho kepada kita. Ayam diridhoi oleh yang punyanya, makannya dijamin, mandinya dijamin, kandangnya dijamin, Masya Allah. Apalagi kalau kita sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia beserta isinya insya Allah akan mengabdi kepada kita. Pemirsa Kompas TV Jawa Barat dimanapun berada, 4 pesan ini insya Allah sangat baik untuk kita mengisi kehidupan kita di masa yang akan datang. Selalu ambil pelajaran dari masa lalu, apapun itu, tentukan sikap hari ini dan rencanakan hari yang akan datang. Sehingga hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari sekarang ini. 4 bekal untuk hari yang akan datang. Yang pertama, jangan risaukan masalah dunia, karena dunia adalah milik Allah. Kehidupan seluruh alam semesta, termasuk seluruh penghuninya, diatur, dikuasai oleh Allah. Yang kedua, la tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Jangan pernah risau dengan masalah rizki. Kita tidak pernah tahu di mana jatah rizki kita. Mungkin ada di tengah lautan, mungkin ada di seberang lautan, mungkin ada di tengah hutan belantara, mungkin ada di seberang hutan belantara. Tapi jatah rizki kita tahu di mana kita berada. Besok pagi kita akan makan. Lihatlah nasi yang ada di meja makan kita. Di mana nasi itu ditanam? Kalau jatah rizki kita Allah datangkan kepada kita. Lihatlah ikan yang ada di meja makan kita. Di laut mana ikan itu hidup?
kalau jatah rezeki kita Allah datangkan kepada kita. Kita tidak pernah tahu di mana jatah rezeki kita, tapi jatah rezeki kita tahu dimanapun kita berada. Yakin masalah rezeki datangnya dari Allah, kewajiban kita hanyalah menjemput. Dan ingat, dijemput dengan cara halal, dijemput dengan cara haram, tidak akan merubah jatah rezeki. Yang berubah adalah kalau dijemput dengan cara haram, dengan cara berbohong, dengan cara memanipulasi, dengan cara korupsi, Allah berikan jatah rezeki, tapi Allah cabut keberkahannya. Sementara kalau dijemput dengan cara yang halal, beserta rezeki itu, Allah sampaikan pula keberkahan di dalamnya. Rizki tidak pernah risau karena rizki datangnya dari Allah. Mudah-mudahan dengan 4 bekal ini kita mampu menjalani kehidupan hari esok lebih baik dari hari ini, dan semoga keberkahan selalu bersama kita. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya kealpaan saya sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Hudmas sofa wa da'ma qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.